البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masih berada pada artikel yang berikutnya, yaitu makna taghut. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu halaman 287 yang sama cetakannya. Yang tidak sama dicek situ, kita akan bahas makna taghut. Setelah kita menyebutkan dua rukun la ilaha illallah, kemudian beliau mengatakan wat-taghutu, yang punya kitab istimewa ya, wat-taghutu, dan taghut itu lafdzun 'amun ma'khudun min at-tughyan. Taghut itu lafaz yang umum yang diambil dari kata tughyan, yaitu melampaui batas. Wa huwa mujawazatul had, melampaui batas. Paham ya, yang punya disimak itu ya. Halamannya mungkin beda-beda, tapi cek itu insyaallah sama syarahnya, teman di halamannya mungkin yang beda itu. Jadi taghut itu lafaznya umum, diambil dari kata tughyan yang artinya mujawazatul had, melampaui batas. Mujawazatul had yaitu melampaui batas. Wat tawaghitu anwa'un, dan taghut itu bermacam-macam. Taghut itu bermacam-macam. Fa'adhamut tawaghit man yu'badu min dunillah azza wa jalla wa huwa radin min dzalik. Pahami baik-baik ini. Dan taghut yang paling besarnya adalah orang yang disembah selain Allah dalam kondisi dia ridha. Disembah selain Allah dia ridha. Maksudnya dia tidak mengelak, tidak melarang, tidak juga apa? Menasihati, tapi mah ridho, senang sembah selain Allah Ta'ala. Itu taghut berarti. Apalagi sampai apa? Dia sendiri yang mengajak, sembahlah aku. Nanti kalau aku mati, sembahan aku, tolong aku sembah nanti. Nah itu taghut. Paham ya? Kalaupun dia enggak mengajak, dia disembah aja dia ridho, taghut itu, bayangkan. Ini mengajak agar orang nyembah dirinya. Paham? Nah ini berbahaya sekali. Biasanya yang terkena seperti ini kalau Allah Ta'ala enggak memberikan hidayah itu orang-orang sufiyah. Yang biasanya orang-orang bawahannya namanya murid itu orang bawahannya, itu nanti dia ekstrim terhadap gurunya. Yang seringnya apa? Namanya orang-orang yang saksikan para penggemar Habib. Itu kalau udah ekstrim mereka cintanya kepada Habib tersebut, kadang Habibnya itu ngeludah pun ludahnya ambil. Berkah katanya, bayangkan itu. Sampai kadang-kala mungkin suatu ketika sudah sangat besarnya dia mengagungkan memuji Habibnya, suruh nyembah Habibnya pun mau. Nah itu bahaya sekali. Ujung-ujungnya nanti khawatirnya apa? Menjadi taghut. Kita lihat. Tapi syaratnya penting ya, ridho. Syaratnya harus ridho. Berarti kalau enggak ridho bukan taghut. Nabi Isa alaihissalam, menurut versi orang Nasara, mereka menyembah siapa? Menyembah Nabi Isa kan? Tapi ridho enggak Nabi Isa alaihissalam disembah? Enggak ridho. Berarti bukan taghut. Caranya gitu. Paham? Jadi kalau dia disembah kok enggak ridho, itu bukan taghut. Syaratnya dia dikatakan taghut kalau dia disembah selain Allah ridho. Nah, kita lihat, yaqulu Ibnu Qayyim at-tawaghit katsirun ru'usuhum khamsatun. Disimak itu ya. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, rahmatullahi alaih, taghut itu banyak dan pimpinan mereka ada 5.
Taghut itu banyak, pimpinan mereka ada berapa? Ada 5. Yang pertama iblis la'anahullah. Iya, apalagi ada 5 ini yang jangan sampai terbolak-balik ini karena ini disebutkan secara urut. Walaupun taruhlah kalaupun dibolak-balik sebenarnya enggak masalah, cuman diurutkan secara apa? Yang pertama siapa itu? Jadi taghut itu banyak sekali, pimpinan mereka ada 5. 5 tersebut yang pertama iblis la'anahullah. Pertama iblis. Iblis laknatullah alaih. Kenapa dia dengan taghut? Siapa yang menjadikan Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga? Yang membujuk Nabi Adam alaihissalam hingga beliau terusir dari surga siapa? Iblis laknatullah alaih. Ini pertama ya. Di taghut yang paling nomor 1 pimpinannya iblis laknatullah alaih. Kalaupun ada orang mengatakan tolong aku disembah atau orang itu ridho disembah, itu tidak terlepas dari gangguan iblis itu maksudnya. Paham? Karena iblis nomor 1-nya. Paham ya? Iblis nomor 1-nya. Yang kedua, wa man ubida wa huwa radin. Yang kedua, orang yang disembah dalam keadaan dia ridho. Dia terima, dia pasrah, dia senang disembah selain Allah Taala, itu namanya taghut. Paham? Itu yang kedua. Yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Bedakan dengan yang kedua. Kalau yang kedua ini dia enggak mengajak, cuman dia disembah. Dan ketika disembah dia ridho, itu yang kedua. Kalau yang ketiga ini ngajak, tolong aku disembah. Nanti kalau aku mati, sembahlah aku. Datanglah ke kuburanku. Nah itu. Mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya. Nah ini namanya taghut juga. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, wa man idda'a ilmal ghaib. Allahul musta'an. Yang keempat lihat ini. Dan orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Seperti siapa? Dukun, paranormal, tukang ramal. Itu semuanya masuk itu. Tukang sihir. Itu juga masuk. Intinya yang keempat ini orang yang mengaku-ngaku tahu perkara ghaib. Paham ya? Misalkan ada pencurian, perampokan, pembegalan, enggak ketahuan siapa pencurinya, siapa perampoknya, datang ke dukun. Dukunnya ngeramal. Dukunnya ngeramal atau nerawang, ya kan? Kemudian setelah itu apa barakallahu fiik? Nah, mulailah dukunnya itu mengatakan, "Oh, kami tahu mobil Bapak hilang jam sekian, tanggal sekian, warnanya ini, mereknya ini, sekarang mobilnya sedang di rumahnya sebulan." Tahu dia. Kok bisa? Nah, kalau tahu dan pas seperti dugaan tadi itu, seperti yang dia ucapkan, itu hanya ujian. Karena setan yang diajak kerjasama itu kan setiap harinya mencuri pendengaran di langit berapa kabar? 100 kabar yang dia curi, yang benar cuma 1. Mungkin aja yang benar itulah yang sedang apa mereka nikmati. Allahul musta'an. Terkadang itu, kok pas ya? Katanya haram kok pas, tapi nah, ujian. Menguji hamba itu lebih percaya siapa? Dukun atau Allah Ta'ala gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Jadi hati-hati nih. Tukang ramal ini ya. Apalagi mendekati kemarin ketika mendekati pemilu, pilpres atau yang semisalnya, udah mulai bermainlah tukang ramal ini. Nanti tahun 2024 yang akan menjadi pemimpin Fulan bin Alan. Dan nanti akan terjadi keajaiban yang sangat besar. Pada tahun 2030 akan terjadi bencana yang besar, huru-hara di mana-mana, dentuman demi dentuman katanya. Ngawur semua itu, tahu dari mana? Coba bayangkan, tukang ramal. Nah, akan terjadi hari kiamat sugro. Nah, ngawur lagi itu. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat terjadi, kok ini ngeramal. Hati-hati itu. Paham ya? Terkadang tukang ramalnya itu bukan orang normal loh. Orgil, orang gila. Orang gila separuh-separuh itu ya, nus-nus itu, separuh-separuh tidak ngobrol, ngomong dia. Bayangkan itu, diramal, ente ini nanti akan menjadi orang sukses, gini gitu. Orang gila ditanya. Nah kalau orang gila kalau ditanya untuk meramalkan dirinya bagaimana yang akan datang, itu yang gila yang mana coba kira-kira? Orang gilanya itu yang gila atau yang nanya kira-kira? Atau dua-duanya? Yang ditanya orang gila, yang nanya ini orangnya waras gitu loh. Nanya sama orang gila tentang nasibnya nanti bagaimana ke depannya mbah, orang gila ditanya. Bayangkan itu, ini orang enggak jelas. Ternyata dia nyalek, calon legislatif, sudah mengeluarkan banyak biaya, beberapa harta jutaan dia keluarkan, enggak jadi, stres.
nanti akan terjadi gini gitu, ramalan-ramalan udah, Allahul musta'an. Ini sekedar selingan, banyak sekarang tukang ramal yang apa barakallahu fiik, Allahul musta'an, yang kadang-kala mereka berani meramal kejadian-kejadian yang akan datang yang sifatnya itu sebenarnya perkara ghaib yang tahu hanya Allah Ta'ala gitu loh. Allahul musta'an. Yang kelima, simak ini yang kelima. Nah, yang tidak punya kitab dikondisikan ya nanti biar faedahnya tahu. Jadi tauhid itu banyak, pimpinannya ada 5. Yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Yang kelima adalah orang yang berhukum kepada selain yang Allah Ta'ala turunkan. Berhukum selain Al-Qur'an dan As-Sunnah itu tauhid juga. Paham ya? Karena berhukum kepada selain Al-Qur'an Sunnah, apa barakallahu fiik, imma minimalnya dia fasik atau zalim, parahnya kafir. Ya kan dalam ayat itu, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Yang satunya faulaika humudz zalimun. Yang satunya faulaika humul kafirun. Imma fasik, zalim atau kafir. Makanya kita waspada, jangan bermudah-mudahan mengeluarkan fatwa yang ujung-ujungnya apa? Fatwanya digunakan untuk melestarikan, membudayakan hukum selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allahul musta'an. Lihat ini. Barang siapa yang berhukum kepada selain yang Allah turunkan itu masuk tauhid. Allahul musta'an. Waspada barakallahu fiik, hati-hati karena zaman sekarang zaman di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau kita enggak waspada berhati-hati, dikit aja dia bicara masalah ini, kemudian ujung-ujungnya apa? Nah, barakallahu fiik membolehkan praktek-praktek yang sifatnya kembali ke sini, bahaya sekali. Paham ya? Nah, seperti pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu adalah pesta demokrasi, demonya orang gila. Kalau nggak percaya, perhatikan. Ini banyak kabar yang akurat. Orang-orang yang nyalon tapi nggak jadi, kebanyakan gila. Ada yang gila, kemudian kemana-mana bawa dasi, kemana-mana bawa jas, nggak jadi dia. Dan mengeluarkan banyak harta dia. Ada juga yang sampai mungkin bunuh diri. Nah, kemudian ada juga yang gila-gila jabatan. Bayangkan itu, Allahul musta'an. Dan melahirkan apa? Orang yang haus kekuasaan, namanya diktator. Kemudian melahirkan orang-orang yang kadang nggak amanah, suka mengambil harta rakyatnya, namanya apa? Koruptor. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Makanya hati-hati barakallahu fiik. Nah, yang paling selamat bagaimana? Yang paling selamat kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. 5 perkara ini dikenal dengan apa? Pimpinan-pimpinan tauhid. Iblis pertama, kedua orang yang disembah tapi dia ridha, ketiga orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, yang keempat orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib, yang kelima orang yang berhukum kepada selain yang Allah telah turunkan. Kita ambil dikit lagi, perhatikan. Hadhihi ru'usut tauhid. Inilah pimpinan-pimpinan tauhid. Al-awwal iblis. Pertama iblis. Kita ambil yang pertama ini dulu. Pertama iblis. Wa huwa awwalut tauhid. Yang mana iblis ini pertama tauhid yang pertama kali. Karena semuanya akan terbentuk karena tipu daya iblis. Ya enggak? Orang disembah ridho gara-gara iblis. Ya kan? Orang mengajak orang lain agar menyembah dirinya gara-gara iblis juga. Ya kan? Orang mengaku-ngaku dirinya tahu perkara ghaib itu gara-gara iblis juga. Yang berikutnya orang berhukum menganggap ada sandaran hukum yang lebih baik daripada Al-Qur'an Sunnah, itu gara-gara apa? Tipu daya iblis juga. Semuanya kembali ke iblis ini di antaranya. Paham? Kita lihat. As-tsani yang kedua. Barakallahu fiik. Kita ambil dua ini aja ya. Naam. Man ubida wa huwa radin bidzalik, orang yang disembah tapi dia ridha. Ini yang kedua. Amma man ubida wa huwa ghairu radin bidzalik fa hadza la yusamma taghutan. Ini penting, ini catatan ini. Adapun yang dia disembah selain Allah, dia enggak ridha, enggak terima, enggak mau, maka tidak dinamakan taghut. Seperti apa? Fal malaikatu ubidu min dunillah. Maka para malaikat pun mereka kadang apa? Nah, disembah selain Allah Ta'ala, tapi enggak ridha para malaikat. Lakin lam yardau bidzalik, tapi mereka tidak ridha dengan perbuatan tersebut. Wala amaru bihi, penting ini. Dan mereka juga tidak merintahkan untuk disembah. Yang kedua, wal Masih ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah, yang mana beliau adalah utusan Allah, ubida min dunillah wa yanha an dzalik. Lihat, beliau disembah selain Allah Ta'ala, tapi beliau melarang dari hal tersebut fi hayatih, di masa hidupnya.
Di masa hidupnya beliau melarang, enggak mau beliau disembah. Tapi ketika beliau meninggal, orang-orang Nasara mulailah menyembah. Syahidnya mana syahidnya? Beliau tidak ridha disembah. Nah, berarti Nabi Isa alaihissalam bukan taghut. Naam. Wa yatabarra' min ashabih, dan beliau berlepas diri dari para sahabatnya. Akhirnya kisah yang sering antum dengar, yang waktu Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar sampai masuk ke dalam gua itu tidak terlepas dari pengkhianatan barakallahu fiik para sahabatnya. Orang-orang Nasara yang mereka apa? Termakan syubhatnya orang Yahud. Orang Yahud kan terkenal pembunuh para nabi kan? Mereka ngobrol, bicara, berbincang-bincang, akhirnya ujung-ujungnya apa? Mereka kufur kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, saat itulah mereka kompak untuk mengejar dan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dikejar Nabi Isa alaihissalam, lari masuk ke dalam gua. Ini kisah yang ana nukilkan sebagian kisah karena kisahnya panjang. Kemudian disitulah Allah Ta'ala apa? Mengubah orang yang masuk ke dalam gua yang mencari tadi itu, diubah wajahnya persis seperti Nabi Isa alaihissalam. Syubbihalahu, diserupakan persis. Terus Nabi Isa alaihissalam kemana? Diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Sekarang masih hidup enggak? Masih. Yang keluar ternyata orang yang ngejar tadi. Ditangkaplah sama orang-orang yang mengejar tadi itu. Nah, disitulah terjadilah apa? Penyalipan. Itu diantara yang versi disebutkan, disalib. Nah, ma'rufnya namanya walaupun tidak sahih, cuma masyhurnya Yudas Iskariot. Itu namanya. Itu masyhurnya seperti itu. Nah, paham? Jadi kisahnya panjang lebar, kesimpulan Nabi Isa alaihissalam enggak mau gitu loh. Paham ya? Untuk sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'addu taghutan, maka beliau tidak dikatakan taghut. Yang terakhir, wa innamat taghutu alladzi amarahum bi ibadatihi wa huwa syaitan. Dan adapun taghut yang mereka memerintahkan agar menyembahnya adalah setan. Yang nyuruh setannya aslinya. Setan yang apa? Yang sudah barakallahu fik benar-benar jahat luar biasa, iblis laknatullah alaih. Wa kadzalikal awliya was-salihun alladziina matu 'ala salahihim wa 'ala wilayatihim lillah wa 'ala amalihim as-salih. Lihat ini. Seperti itu pula orang-orang para wali, orang-orang saleh yang mereka mati di atas kesalehan mereka, di atas barakallahu fik cintanya mereka kepada Allah, di atas amalan saleh mereka, tiba-tiba apa? Walakin ubidu ba'dama matu, mereka disembah setelah mati. Seringnya gitu. Coba antum lihat kisah Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam seperti Yaghus, Ya'uq, Nasr, ketika mereka masih hidup disembah enggak waktu itu? Tidak kan? Ketika mereka masih hidup enggak disembah. Mereka ketika mati baru muncullah apa? Generasi-generasi berikutnya atau orang-orang berikutnya. Nah, barakallahu fiik, dibisik-bisiki oleh apa? Bisikan syaitan yang terkutuk untuk menggambar dan juga apa? Membikin apa? Patung mereka atau gambar-gambar mereka di majelis mereka. Awalnya belum disembah awalnya. Lama kelamaan datang generasi berikutnya langsung datang kabar dari setan. Itu kalau seandainya kalian sembah ibadah itu bagus, itu orang-orang saleh, barulah disembah. Paham? Di masa hidupnya enggak disembah. Dan enggak akan ridha kalau seandainya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Nah, kita lihat. Haula la yuqal lahum taghut, mereka tidak dikatakan taghut. Wa innamat taghut istilah itu, dan hanya saja taghut huwa alladzi amarahum bidzalik wa huwa syaitan. Adapun taghut itu adalah yang memerintahkan mereka untuk menyembah, itulah setan. Paham ya? Nah, karena apa? Karena barakallahu fik tidak terlepas dari apa? Dari gangguan syaitan ini akhirnya nyuruh orang lain nyembah dirinya. Walaupun dia manusia, tapi bisikan syaitan yang terkutuk yang barakallahu fik masuk pada dirinya, akhirnya dia nyuruh orang lain nyembah dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah.